Kasus penelantaran anak yang dilaporkan selebgram Aprilia Majid ke Polres Metro Bekasi Kota sudah masuk ke tahap sidik. Kemarin Polres Bekasi memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh Muhammad Zaki selaku terlapor. Diketahui Zaki kabur membawa uang Aprilia senilai 400 juta rupiah dan tak pernah pulang apalagi menafkahi istri dan anak-anaknya sejak Mei 2023 silam. Agustus lalu, Zaki yang merupakan adik pesinetron Zee Alatas terciduk pacaran dengan seorang wanita muda di Palembang, namun tak juga pulang ke rumah setelah Aprilia memviralkan pertengkarannya dengan kekasih suaminya itu. Lantas siapa saksi yang dihadirkan Aprilia ke hadapan tim penyidik? Pada hari ini kami menyampaikan keterangan maupun barang-barang bukti berupa dokumen, ada sebagian dokumen foto, ada juga dokumen rekening koran ya milik Mbak April. Hari ini sudah 2 saksi yang dihadirkan. Pertama saksi M ya, itu ART ya dari Mbak April, kemudian dari teman yaitu saksi NN. Dia juga sudah menyampaikan semuanya bagaimana kronologi si saudara MZ ini meninggalkan rumah dan bagaimana cerita upaya dari Mbak April ini untuk mencari MZ sampai saat ini. Ya, alhamdulillah ya pihak penyidik sangat membantu aku. Semoga prosesnya juga jauh lebih cepat karena udah mulai capek ya Kak. Semula tidak ingin melaporkan suaminya, Aprilia berubah pikiran setelah tidak ada itikat baik dari Zaki untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Bahkan Zaki diduga berusaha menghilangkan jejak dengan mengubah identitasnya. Aprilia mengaku memegang sejumlah bukti akurat terkait perselingkuhan dan upaya Zaki mengubah identitasnya. Jika ingin bebas dan merasa ikatan pernikahan menjadi sebuah beban, Aprilia rela melepas Zaki bila laki-laki yang menikahinya pada tahun 2016 itu ingin pisah baik-baik. Dan sampai saat ini juga tidak ada info lagi terkait keberadaan dari saudara MZ. Sejak tahun baru itu aku bilang sama Azidan dan Ade Alana kalau setelah tahun baru ini mungkin kita akan jauh lebih lama nggak ketemu ayah, jadi nggak usah dikhawatirkan lagi. Insya Allah ayah baik-baik aja, didoain aja. Kalau terkait penelantaran anak ini kita laporkan ini kan ada 2 ya. Yang pertama itu pasal 49, itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pasal 76B, Junto 77B, itu Undang-Undang Perlindungan Anak ya, di mana ancamannya itu adalah 5 tahun. Difitnah selingkuh dengan keyboardis Raymond Aditya yang sering mengiringinya bernyanyi, Mahalini akhirnya lapor polisi. Laporan penyanyi akrab disapa Lini itu kabarnya sudah dilayangkan sejak lama karena akun TikTok @hazwa_ sudah menyebar berita hoax sebelum dirinya menikah dengan Rizky Febian. Namun fitnah selingkuh dengan Raymond menjadi trigger Lini dan Iki untuk kembali memproses laporan mereka di Polda Metro Jaya. Di awal tahun 2024, kami telah menerima laporan dugaan peristiwa pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik. Tempat kejadian perkaranya itu di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Pelapor dan korbannya adalah saudari LKMAR alias M, di mana korban dituduh selingkuh dengan pemain keyboardnya. Namun hal tersebut tidak benar adanya. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan membuat laporan polisi. Dengan judul dan gambar yang provokatif, akun @hazwa_ seolah terobsesi menghancurkan nama baik Lini. Tobat Mbak, sebelum ada kehancuran hukum, tabur tuai ternyata nyata adanya, dan hukum karma itu berlaku. Demikian pesan akun @hazwa_ yang diposting 19 September lalu yang membuat sebagian netizen percaya bahwa Lini selingkuh. Dengan membawa barang bukti, screen capture, sebuah akun TikTok, apa peristiwa yang dilaporkan? Korban sekitar tahun 2023 itu melihat di sebuah akun TikTok yang telah diduga memfitnah dan mencemarkan nama baik korban.
Sebelumnya akun @hazwa_ juga menuding IGD Suraharja ayah Lini tidak bisa mendidik putri bungsunya. Demi cuan, akun @hazwa_ gencar mengemas konten tentang Lini meski isinya jelas-jelas fitnah dan pencemaran nama baik. Sebagai suami, Iki sendiri geram karena saat ini rumah tangganya dengan Lini baik-baik saja. Iki juga kenal dengan Raymond Aditya, sosok yang difitnah selingkuh dengan istrinya. Lantas bagaimana reaksi Sule ketika menantu kesayangannya dituding menduakan cinta Iki? Menyinggung orang tuanya hal ini kan. Menyinggung apa? Ya, sampai pasang foto atau orang tuanya hal ini Iya. gitu, dengan bahasa apa? Ya tanya sama orang tuanya. Kenapa? Kalau kita tidak merasa, ngapain kita klarifikasi? Bilang nggak benar. Menurut Anda itu hoak apa nggak? Wah, Titik, hoak. Udah, nggak perlu kita klarifikasi. selama Kaiki dan ini menjadi suami istri, melihat hal ini sendiri seperti apa sih? Saya udah jarang lihat mereka sebetulnya. Selain di media sosial. Meski sudah lapor polisi, Iki dan Lini mencoba menghubungi pemilik akun @hazwa_ untuk mengetahui alasannya memfitnah Lini, namun tidak ada respon dari oknum tak bertanggung jawab itu. Tak heran jika kelak oknum pemilik akun @hazwa meminta maaf atau meminta restoratif justice, Iki dan Lini menolak damai. Jadi harus waspada dengan hal itu. Tapi bagi kami di sini sendiri ya udah. Mau gimana lagi? Kita dihujat ya nggak masalah. Tidak ada respon. Santai aja. Hai pemirsa, memang ya langkah dan proses hukum yang dilakukan oleh Rizky Febian dan Mahalini ini sudah benar dan seharusnya. Apalagi akun yang dilaporkan oleh Mahalini ini memang sudah menyebarkan kabar hoax yang tidak bertanggung jawab dan menyeret nama baik Mahalini juga rumah tangganya. Maka dari itu Lini dan juga Iki ini sepakat untuk terus memproses hukum sang pelaku. Ini jadi catatan penting untuk semuanya agar tidak mudah untuk menyebarkan kabar negatif apalagi hoax dan harus lebih bijak dalam bersosial media. Alright pemirsa, good morning. Bersama saya Alicia Vita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospot. Coming up next, akhirnya nih setelah hubungannya diwarnai oleh putus nyambung, finally Al Ghazali melamar sang kekasih Aliza Dagues di Italia. Momen mesranya sesaat lagi, tetap di Gospot.